어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Hello everyone, introduction. My name is Nur Fatima, management class 22B. Here I will explain material about technopreneurship. Pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa. Memulai sebuah bisnis dengan mengembangkan ide kreatif menjadi produk atau jasa yang bernilai tinggi merupakan tantangan menarik bagi setiap entrepreneur. Proses ini membutuhkan pemikiran mendalam, penelitian pasar, dan perencanaan yang matang untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat memiliki kebutuhan pelanggan. Definisi MPV atau Minimum Viable Product. Produk pasar, MPV adalah versi produk atau jasa dengan fitur terbatas yang diluncurkan awal untuk memvalidasi konsep dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Fokus pada kebutuhan. Tujuan utama MPV adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial, bukan menghasilkan produk final yang sempurna. Iterasi dan perbaikan. MPV memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan pembelajaran berbagai dan memiliki dan melakukan perbaikan secara cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Tujuan pengembangan MPV. Pengembangan MPV atau Minimum Viable Product memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk menguji ide atau menguji ide produk atau jasa dengan cepat dan efisien tanpa perlu investasi yang besar. Kedua, untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna potensial dan mempengaruhi produk atau jasa sesuai kebutuhan mereka. Tujuan lainnya adalah untuk menghemat biaya dan waktu dengan fokus pada fitur utama terlebih dahulu, sebelum menambahkan fitur lanjutan. Dengan MPV, perusahaan dapat belajar dari pasar dan terus melakukan iterasi hingga produk atau jasa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah pengembangan MPV. Yang pertama, identifikasi masalah. Mulai dengan memahami masalah yang ingin dipecahkan, lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, konsep minimum produk. Kembangkan fitur-fitur ini yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang paling sederhana. Pengembangan prototipe. Wujudkan konsep menjadi sebuah prototipe yang dapat diuji oleh pelanggan potensial. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Tahap ini sangat penting untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan permasalahan pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa yang akan dikembangkan. Dengan melakukan wawancara mendalam, kita dapat mengumpulkan masukan berharga dari calon pelanggan. Informasi yang dapat dikumpulkan mencakup demografi pengguna, pola pelanggan, penggunaan kendala yang dihadapi, serta fitur-fitur yang diinginkan. Analisis kebutuhan pelanggan akan menjadi fondasi dalam merancang MPV yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Prototipe dan pengujian. Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan adalah membuat prototipe dari produk atau jasa yang akan dikembangkan. Prototipe ini berfungsi untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Pengujian prototipe dilakukan dengan melibatkan calon pelanggan secara langsung. Mereka diminta untuk mencoba menggunakan prototipe dan memberikan penilaian serta masukan terkait fitur desain dan fungsionalitas. Analisis umpan balik pelanggan. Yang pertama, memahami masukan pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik yang diberikan pelanggan terhadap produk atau jasa. Memahami pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi poin perbaikan. Mengidentifikasi menggunakan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam produk atau jasa. Yang ketiga, menilai seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, mencari peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Yang keempat, menyusun rencana perbaikan atau mengembangkan rencana tindakan berdasarkan umpan balik untuk menyempurnakan produk atau jasa secara sistematis. Perbaikan dan iterasi. Yang pertama, analisis umum balik. Tinjau dengan seksama umpan pelanggan untuk memahami area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua, perbaikan desain. Lakukan iterasi pada desain produk atau jasa berdasarkan umpan balik pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi mereka. Keempat, pengujian kembali. Lakukan pengujian ulang untuk memastikan perbaikan yang dilakukan telah memenuhi ekspektasi pelanggan. Peluncuran produk atau jasa. Persiapan peluncuran. Persiapan segala kebutuhan seperti kemasan distribusi dan pemasaran sebelum meluncurkan produk atau jasa resmi. Strategi pemasaran atau pemasaran. Kembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pelanggan dan memperkenalkan produk atau jasa secara menarik. Perayaan peluncuran. Adakan acara peresmian peluncuran produk atau jasa untuk memperkenalkan kepada publik dan membangkitkan antusiasme pasar. Umpan balik pelanggan. Siapkan saluran untuk menampung umpan balik pelanggan dan terus monitor respon pasar terhadap produk atau jasa yang diluncurkan. Kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan MPV atau minimum viable product menjadi langkah kunci dalam mewujudkan ide ke dalam bentuk produk atau jasa yang siap diluncurkan. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, pengujian prototipe, dan peningkatan berdasarkan umpan balik, perusahaan dapat menciptakan produk yang relevan dan kompetitif di pasar. Rekomendasi kami adalah untuk terus menerapkan metodologi MPV secara disiplin serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi pelanggan, investasi dalam proses pengembangan yang iteratif dan berpusat pada pelanggan akan memastikan kesuksesan peluncuran produk atau jasa baru di masa mendatang.